Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang transformasi, yaitu materi matematika pada kelas 11. Selanjutnya, dalam materi transformasi ini ada 4 submateri. Yang pertama ada translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Untuk yang pertama ada translasi. Translasi atau pergeseran. Nah, di sini kita bisa melihat tabel koordinat kartesius pada gambar ini. Nah, di sini kita bisa melihat pergeseran yang pertama, yaitu posisi awal titik adalah A dengan koordinat 4,-3. Kemudian bergerak ke kiri 6 langkah dan ke bawah 1 langkah, sehingga posisi berubah di koordinat C dengan koordinat -2,-4. Hal ini berarti 4-3 tambah -6 -1 sama dengan -2 -4. Nah, mungkin kalian juga tahu dari mana 4-3 ini, dari titik A. Dari titik A di gambar tersebut. Kemudian untuk -6 -1 ini, karena di sini bergerak ke kiri, maka harus mencantumkan negatif di sininya. Dan ke bawah juga negatif. Jadi, untuk hasilnya, hasil translasi tersebut yaitu -2 -4. Kemudian di sini kita juga bisa melihat dari titik A, B, C, D, E, dan F. Tapi kita membahas di titik A dan B saja ya. Di sini ada titik awal. Nah, titik awal ini -10, -4. Kita bisa melihatnya, ini titik awal. Untuk titik akhir, yaitu B, -6, -2. Nah, ini. Nah, kita harus mencari berapa koordinat translasinya. Untuk mencarinya, kita lihat prosesnya. Di sini ada titik akhir, maka kita cantumkan -6, -2. Sama dengan, ini adalah translasi, sama dengan E tambah -10, -4. Nah, bagaimana mencari 4, 2 ini? Nah, ini kita bisa juga dengan membalikkan perhitungannya. Jadi, -10 dikurangi -6. Nah, ini -10 dikurangi -6. Maka hasilnya 4. -4 dikurangi -2, hasilnya 2. Nah, maka kita dapat menemukan bahwa T1 sama dengan 4, 2. Untuk yang B, dengan titik awal -6, -2. Dan titik akhirnya di titik C, yaitu 9, -5. Sama seperti tadi. Jadi untuk mencari 9 -5 ini, kita harus mencari dulu translasinya dengan cara seperti ini. Sehingga menghasilkan T2, 15, -3. Berdasarkan pengamatan dari tabel, didapat konsep. Nah, tabel yang tadi ya, titik A, X, Y ditranslasi oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Ditulis dengan A, X, Y, T, A, B. Nah, ini translasinya. Sehingga menghasilkan bayangan A, X aksen, Y aksen. Maka untuk mencari X aksen Y aksen sama dengan AB tambah XY. Agar lebih paham, kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada titik A, 2,3, ditranslasikan dengan matriks translasi T, -3,4. Maka tentukan bayangan A. Untuk alternatif penyelesaiannya, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Nah, ini adalah X, Y dari titik A. Jadi 2,3 ini dimasukkan, kemudian untuk translasinya juga dimasukkan ke sini, yaitu -3,4, dan menghasilkan bayangan berapa. Untuk mencarinya, kita tambahkan saja dari titik A ditambah translasi. Nah, ini translasinya, -3, 4 ditambah 2, 3.
sama dengan min 1,7. Min 1 ini dari min 3 tambah 2, min 1, 4 tambah 3, 7. Nah, maka didapat bayangan A adalah A aksen sama dengan min 1,7. Untuk contoh yang kedua, garis K dengan persamaan 2X min 3Y tambah 4 sama dengan 0. Ditranslasi dengan matriks translasi T min 1, min 3. Maka tentukan bayangan garis K tersebut. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya sama seperti tadi, namun di sini menggunakan persamaan ini. Jadi, kita harus memasukkan dulu T-nya yaitu min 1, min 3. Nah, untuk mencari bayangannya, maka kita harus menambahkan dengan X dan Y, sedangkan di sini masih berbentuk persamaan. Nah, jadi kita sederhanakan dulu dari ini, jadi min 1 tambah X atau X min 1. Untuk yang di bawahnya, min 3 tambah Y atau Y min 3. Jadi dibalikan Y-nya terlebih dahulu. Nah, karena kita dapat menemukan bahwa X aksen ini sama dengan X min 1, Y aksen sama dengan Y min 3, maka kita ubah menjadi X sama dengan. Nah ini itu jadi dipindahkan menjadi X sama dengan X aksen tambah 1. Untuk Y, ini juga sama, jadi Y sama dengan Y aksen tambah 3. Dengan mensubstitusi X dan Y ke garis K, maka ditemukan persamaan garis K setelah ditranslasi yaitu, nah jadi 2X min 3Y tambah 4 ini sama, kemudian X dan Y-nya kita substitusikan, jadi X tambah 1 ini dimasukkan ke X dan Y tambah 3-nya dimasukkan ke Y. Maka didapat 2 kali X tambah 1 min 3 kali Y tambah 3 tambah 4 sama dengan 0. Sehingga jika kita dioperasikan persamaan ini hasilnya menjadi 2X min 3Y min 3 sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua ada refleksi. Di sini kita bisa melihat koordinat pencerminan. Yang pertama yaitu terhadap 0,0. Nah, ini kita bisa melihatnya ya. Untuk titik A, 6,3. Nah, ini titik A, 6,3. Untuk koordinat bayangannya, maka keduanya akan berubah tanda menjadi min 6, min 3. Untuk titik B, min 2,2. Nah, di sini ada min 2,2. Karena koordinat bayangannya, keduanya akan berubah tanda, X dan Y-nya, maka di sini min 2-nya jadi 2, dan 2-nya jadi min 2. Maka menghasilkan B aksen sama dengan 2, min 2. Nah, ini 2, min 2. Untuk C-nya sama seperti tadi, yaitu 7, min 2. Caranya sama. Di sini ada C ya, 7, min 2. Untuk keduanya harus berubah tanda, maka dihasilkan min 7,2. Nah, ini. Nah, untuk D dan E, kalian bisa menyelesaikannya sendiri agar lebih memahami bagaimana koordinat dari pencerminan terhadap 0,0, titik 0,0. Untuk menentukan matriks pencerminannya terhadap titik 0,0, misalkan matriks transformasinya adalah C, A, C, B, D, sehingga A, X, Y, C 0,0 menghasilkan bayangan A min X, min Y. Nah, mengapa min X, min Y? Karena tadi keduanya akan menghasilkan tandanya akan berubah gitu. Nah, ini bayangan min X, min Y sama dengan A, C, B, D, X, Y sama dengan ini dikalikan, jadi A kali X ditambah B kali Y, AX tambah BY, C kali X tambah D kali Y, CX tambah DY. Dengan kesamaan matriks, nah ini jadi min X sama dengan AX tambah BY. Min Y sama dengan CX tambah DY. Nah, untuk mencari A-nya berapa dan B-nya berapa, untuk min X itu kita masukkan Y-nya sama dengan 0. Jadi,
berapa hasilnya agar menghasilkan min X, maka kita masukkan A-nya sama dengan min 1 dan B-nya sama dengan 0 karena Y-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk min Y, X-nya itu 0. Jadi C-nya juga sama dengan 0. Sedangkan untuk agar menghasilkan ini min Y, maka berapa D-nya? Berarti D-nya adalah min 1. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap titik 0,0 adalah min 1, 0, 0, min 1. Nah, titik X, Y dicerminkan terhadap 0,0 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan, nah ini seperti tadi, ya menjadi X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 kali X, Y. Agar lebih paham, kita lihat contohnya. Di sini ada titik A, 1,4, dicerminkan terhadap titik asal 0,0, tentukan bayangan A. Nah, untuk mencarinya, kita substitusikan saja dari rumus yang ini, min 1, 0, 0, min 1, dikali XY. XY-nya itu dari titik A. Jadi, 1 dan 4 ini dimasukkan, kemudian kita operasikan, min 1 kali 1, min 1. 0 kali 4, 0. Maka ininya min 1. Ini juga 0 kali 1, 0. Min 1 kali 4, min 4. Maka menghasilkan min 4. Sehingga kita dapat bahwa bayangan A adalah A aksen, min 1, min 4. Selanjutnya ada pencerminan terhadap sumbu X. Di sini kita bisa melihat ya koordinatnya. Nah, untuk pencerminan terhadap sumbu X, maka titik sumbu Y dari ini, titik koordinat Y-nya akan berubah. Nah, di sini ada A sama dengan 1,1. Menghasilkan koordinat bayangan 1, min 1. Maaf. Satu, min 1. Kemudian di titik B, 3,2. Nah, ini ada titik B ya, 3,2. Sehingga yang berubahnya itu koordinat di sumbu Y. Jadi 3, min 2. Begitupun seterusnya, C juga 6,3. Maka yang dihasilkan 6, min 3. Jadi si sumbu Y-nya akan berubah kalau pencerminan terhadap sumbu X. Untuk D sampai F, kalian juga bisa menyelesaikannya sendiri agar lebih mampu memahami. Nah, kita tentukan matriks pencerminan terhadap sumbu X. Misalkan matriks transformasinya A, C, B, D. Sehingga X, Y, sumbu X menghasilkan bayangan X, min Y. Mengapa X, min Y? Karena tadi juga yang berubahnya itu adalah Y-nya. Jadi berubah tanda. Sehingga X min Y sama dengan A, C, B, D dikali X, Y. Menghasilkan untuk pengoperasian matriksnya sama seperti tadi, maka ini adalah AX tambah BY, CX tambah DY. Dengan kesamaan matriks, X sama dengan AX tambah BY, nah untuk mencarinya itu, kita substitusikan Y-nya sama dengan 0, maka B-nya juga sama dengan 0, sehingga A-nya itu agar menghasilkan X, maka A-nya sama dengan 1. Kemudian, untuk min Y-nya juga, X-nya sama dengan 0, maka untuk menghasilkan min Y, D-nya harus menjadi min 1. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap sumbu X adalah 1, 0, 0, min 1. Nah, untuk titik A, X, Y dicerminkan terhadap X menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen ditulis dengan, nah ini seperti tadi, maka kita dapat mendapatkan konsep jadi 1, 0, 0, min 1 kali XY. Agar lebih paham, untuk ini kita lihat contohnya. Jika titik A min 3,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka tentukan bayangan titik tersebut. Nah, ini substitusikan ya titiknya min 3,3. Kemudian kita substitusikan juga konsep yang tadi 1, 0, 0, min 1 dikali min 3, 3.
Nah, tadi juga sudah tahu ya ini dari mana. Kemudian kita operasikan matriksnya sehingga akan didapatkan bayangan titik A. A aksen sama dengan min 3, min 3. Nah, ini kalian bisa ya mencoba-coba bagaimana cara mengoperasikan matriksnya. Selanjutnya ini ada pencerminan terhadap sumbu Y. Kalian bisa melihat di sini ya terdapat titik A, min 10, min 5. Nah, untuk koordinat bayangannya, maka yang berubahnya adalah di sumbu X-nya. Kalau misalkan pencerminan terhadap sumbu Y, maka yang berubahnya adalah sumbu X di titik tersebut. Kalau misalkan yang tadi pencerminan terhadap sumbu X, maka yang berubahnya adalah sumbu Y dari titik tersebut. Nah, karena ini adalah pencerminan terhadap sumbu Y, maka yang berubahnya adalah di koordinatnya di sumbu X. Maka asalnya min 10 itu jadi 10, min 5. Untuk B, min 8, min 3. Nah, ini. Maka koordinat bayangannya menjadi 8, min 3. Nah, 8 ini kan tadi berubahnya di sumbu X titik tersebut. Untuk C sampai F, kalian bisa memahami dan juga mengerjakannya sendiri. D-nya menjadi berapa koordinat bayangannya, E-nya jadi berapa. Nah, kita lanjut saja. Berdasarkan pengamatan pada tabel tersebut, secara umum jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan mempunyai koordinat bayangan A aksen min X, Y. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya. Misalkan matriks transformasinya adalah C, A, C, B, D, sehingga X, Y, C sumbu Y menghasilkan bayangan bayangan A, maka min X, Y. Nah, kita substitusikan min XY, AC, WD dikali XY. Kemudian kita operasikan matriksnya sehingga menghasilkan kesamaan matriks min X sama dengan AX tambah BY. Nah, untuk ini kalian bisa mengerjakannya sendiri, menuliskannya di buku tulis kalian masing-masing. Tetapi di sini saya akan menjelaskan untuk mencarinya itu, untuk min X maka Y-nya sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan min 1. Jadi A sama dengan min 1 dan B-nya sama dengan 0. Untuk Y sama dengan CX tambah DY, X-nya itu sama dengan 0. Sehingga C-nya juga sama dengan 0. Dan D-nya itu agar menghasilkan Y, maka D-nya itu adalah 1. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap sumbu Y adalah min 1, 0, 0, 1. Nah, di sini didapatkan konsep ya. Jadi, X aksen di aksennya itu sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali XY. Agar lebih paham, kita lihat contohnya. Jika titik A min 3, min 4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Nah, di sini kita substitusikan titiknya min 3, min 4, kemudian kita juga masukkan konsepnya min 1001 dikali min 3 min 4. Nah, untuk hasilnya itu sama seperti tadi pengoperasiannya, jadi min 1 kali min 3 ditambah 0 kali min 4. Sehingga jika setelah kita operasikan keduanya, maka akan menghasilkan 3 min 4. Jadi bayangan titik A adalah A aksen 3, min 4. Selanjutnya, ini ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, misalkan di sini ada titik A, min 1, min 5. Untuk koordinat bayangannya, kita, jadi si X-nya akan jadi Y dan Y-nya akan jadi X, sehingga koordinat bayangannya menjadi min 5, min 1. Begitupun yang lainnya, di sini ada B, 3, min 5. Sehingga kita balikan saja, jadi min 5, 3. Nah, di sini min 5,3 karena pencerminannya terhadap garis Y sama dengan X. Sedangkan untuk C sampai F, kalian bisa memahaminya sendiri agar bisa mampu mengerjakan dalam persoalan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X.
Nah, di sini kita tentukan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Misalkan matriks transformasinya C sama dengan AC BD. Nah, kita substitusikan karena tadi dibalik untuk Y sama dengan X. Nah, ini menjadi ACBD kali XY. Sehingga kesamaan matriksnya itu Y sama dengan AX tambah BY, X sama dengan CX tambah DY. Untuk ini, kita bisa substitusikan X sama dengan 0, sehingga A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 1. Untuk X sama dengan CX tambah DY, Y-nya itu sama dengan 0, sehingga C-nya sama dengan 1, D-nya sama dengan 0. Dengan demikian, matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah 0, 1, 1, 0. Di sini ada titik A. X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita dapat menghasilkan konsep dari pengoperasian matriks yang tadi, sehingga untuk bayangannya, X aksen di aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 kali XY. Agar lebih paham, kita lihat contohnya. Jika titik A min 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Nah, kita substitusikan konsep yang tadi, yang ini 0, 1, 1, 0. Kemudian substitusikan juga titik A-nya min 1,2. Nah, ini kita operasikan matriksnya. Kalian bisa mengoperasikannya sendiri sehingga akan menghasilkan bayangan titik A aksen 2, min 1. Selanjutnya, ini ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, di sini kalau misalkan Y sama dengan min X itu, kita lihat dulu di titik A, 1, min 4, sehingga menghasilkan koordinat bayangan A aksen 4, min 1. Untuk ini jadi dibalikan, jadi si X menjadi Y, Y menjadi X. Namun, tandanya juga menjadi berubah. Jadi, kalau misalkan tadi hanya dibalikan saja, tapi sekarang kalau di pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, maka tandanya akan berubah. Nah, di sini tandanya akan berubah. Min 2, min 3 juga menjadi 3,2. Untuk titik C dan seterusnya, kalian bisa mengerjakannya sendiri bagaimana untuk mencari koordinat bayangannya. Nah, berdasarkan pengamatan tabel yang tadi, kita bisa melihat, nah ini Y sama dengan min X itu akan mempunyai koordinat bayangan min Y, min X. Nah, kita misalkan transformasinya A, C, B, D, sehingga untuk min Y, min X sama dengan A, C, B, D dikali XY. Nah, ini akan didapat menjadi AX tambah BY. Untuk ini CX tambah DY. Sehingga untuk kesamaan matriksnya, nah ini di sini kalian bisa menuliskannya sendiri ya di buku kalian masing-masing menjadi AX tambah BY. Kemudian kalian bisa substitusikan X-nya sama dengan 0, sehingga A-nya akan didapat menjadi, jika kita masukkan yang X-nya sama dengan 0, maka akan didapat bahwa A-nya sama dengan min 1. Kemudian, nah untuk untuk A-nya sama dengan 0 dan B-nya itu sama dengan min 1. Karena di sini X-nya itu disubstitusikan sama dengan 0. Untuk min X-nya sama dengan, karena min X sama dengan CX tambah DY, sedangkan Y-nya kita substitusikan menjadi 0, maka akan dihasilkan C sama dengan min 1 dan D sama dengan 0. Dengan demikian, matriks pencerminan garis Y sama dengan min X adalah 0, min 1, min 1, 0. Jika kalian mengerjakannya sendiri pun bisa menyamakan apakah sama atau belum. Nah, di sini kita bisa melihat konsepnya menjadi X aksen di aksen sama dengan 0,
min 1, min 1, 0 dikali X, Y. Untuk contohnya, jika titik A 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Nah, untuk itu kita substitusikan konsepnya, kemudian substitusikan juga titik A-nya menjadi 1,2, sama dengan kita operasikan matriksnya menjadi bayangannya kita hasilkan. Titik A adalah A aksen min 2, min 1. Untuk operasi matriksnya kalian bisa mengerjakannya sendiri seperti cara yang sebelumnya. Selanjutnya ada rotasi. Di sini kalian bisa melihat untuk rotasi atau perputaran. Nah, kita bisa melihat titik koordinatnya. Ini ada objek A, R cos A, R sin A, sehingga akan menghasilkan hasil rotasinya A aksen R cos A tambah B, R sin A tambah B. Agar lebih jelas, kita lanjut. Nah, kamu masih ingat konsep trigonometri? Nah, pada segitiga OCA, koordinat objek adalah A, R cos A, R sin A. Jika diputar sebesar sudut B dan pusat 0,0 sehingga posisi objek menjadi di koordinat A aksen R cos A tambah B, R sin A tambah B. Nah, untuk itu kita misalkan matriks rotasinya ACBD, sehingga, nah di sini kan tadi titik A itu R cos A, R sin A. Nah, kemudian kita rotasikan, maka hasilnya akan menjadi A aksen R cos A plus B, R sin A plus B, atau alfa plus beta. Nah, di sini kita substitusikan ACBD-nya dikalikan R cos A, R sin A, kemudian kita operasikan matriksnya sehingga menghasilkan A, R cos A tambah B, R sin A, C, R cos A tambah D, R sin A. Nah, kemudian di sini ada R cos A plus B atau alfa plus beta. Jika kita melihat konsep trigonometri akan menghasilkan cos A cos B min sin A sin B. Sedangkan untuk sin A plus B itu menjadi sin A cos B plus cos A sin B. Sama dengan hasil dari operasi matriks yang tadi, yaitu A cos A tambah B sin A cos A tambah D sin A. Ini berarti A sama dengan cos B. Mengapa A sama dengan cos B? Nah, jika kita lihat ini, nah ini kan sudah ada ya, berarti cos A cos B sama dengan A cos A. Sedangkan cos A-nya itu sudah ada di sini, maka A-nya itu adalah cos B. Untuk B-nya sama dengan min sin B. Nah, ini karena di sini ada min sin A sin B, kemudian ini B sin A, karena sin A-nya sudah ada, nah ini sin A-nya sudah ada, maka yang belum ada itu adalah B, maka ini adalah B, jadi B-nya itu min sin B. Dan C sama dengan sin B, D sama dengan cos B. Untuk mencarinya sama seperti cara tadi. Dengan demikian, matriks rotasi sebesar sudut B dan pusat rotasi 0,0 adalah cos A, sin A, min sin A, cos A. Nah, bagaimana jika pusat di titik P, Q? Nah, kamu boleh menggeser translasi terlebih dahulu. Pusat rotasi ke 0,0, kemudian terjadi proses rotasi, kemudian ditranslasi kembali sejauh pusat rotasi sebelumnya. Nah, agar lebih jelas, kita lanjut dulu. Nah, ini kita bisa menghasilkan konsep yang tadi. Jadi, menjadi X aksen Y aksennya sama dengan cos A, sin A, min sin A, cos A, kali X min P, Y min P, tambah P, Q. Untuk P dan Q ini adalah titik pusat. Nah, titik pusat ini kita substitusikan ke rumus yang ini, jika misalkan ada suatu persoalan. Untuk matriks rotasi dengan A berlawanan arah jarum jam adalah, nah kan ada yang searah jarum jam dan ada juga yang berlawanan. Jika berlawanan maka rumusnya yang ini, yang tadi cos A, sin A, min sin A, cos A. Untuk sudut A dihitung berlawanan arah jarum jam, sebaliknya adalah
min A. Jadi untuk perlawanan arah jarum jam yang berubahnya itu dari alfanya, sudut alfanya menjadi min alfa. Nah, agar lebih jelas kita lihat contoh yang pertama. Jika titik A min 2,3 dirotasi dengan pusat 0,0 dan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukan bayangan titik tersebut. Untuk penyelesaiannya, ini titik min 2,3 kita substitusikan ke rumus. Kemudian karena berlawanan arah jarum jam, maka alfanya tetap positif, jadi tidak menjadi negatif, jadi tetap 90 derajat. Jadi cos 90 derajat, sin 90 derajat, min sin 90 derajat, cos 90 derajat dikali min 2, 3. Cos 90 derajat itu berapa? 0. Sedangkan sin 90 derajat itu adalah 1. Karena di sini ada min, jadi min 1. Untuk sin 90 adalah 1, dan cos 90 adalah 0. Kemudian kita kalikan, sehingga jika dioperasikan matriknya akan menjadi min 3, min 2. Jadi, bayangan titik A adalah A aksen min 3, min 2. Kemudian untuk selanjutnya, jika garis X min 2Y tambah 3 sama dengan 0, dirotasikan dengan pusat P 1,-1 dengan sudut 180 derajat. Maaf, ini 180 derajat ya, karena keliru mungkin searah jarum jam, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Nah, ini misalkan P-nya 1,-1 dengan sudut 180 derajat, karena searah jarum jam maka jadi min. Jadi cos min 180 derajat, sin min 180 derajat, min sin 180 derajat, cos min 180 derajat. Kemudian kita substitusikan pusat yang tadi, karena ini 1 min 1, maka dikurangi 1, yang ini Y dikurangi min 1 ditambah 1 min 1. Kemudian kita lihat kita bagaimana ini cos 180 derajat itu berapa. Karena 1 tapi ada minnya jadi min 1. Kemudian untuk seterusnya sin cos dan yang ini jadi min 1 0, 0 min 1 dikali X min 1 Y min 1 tambah 1 min 1. Kita operasikan menjadi min X tambah 1, min Y min 1, tambah 1 min 1. Sehingga jika kita jumlahkan menjadi min X tambah 2, min Y min 2. Menjadi X aksen sama dengan min X tambah 2, Y aksen sama dengan min Y min 2, maka X sama dengan 2 min X aksen, Y sama dengan min Y min 2. Jika kita substitusikan, maka kita akan menemukan jadi 2 min X min 2 min kali min Y min 2 tambah 3 sama dengan 0, atau ini maksudnya hasil ya, hasil operasi dari ini sehingga hasilnya menjadi X min 2Y min 9 sama dengan 0. Untuk yang keempat ada dilatasi. Di sini kita bisa melihat bagaimana proses dilatasinya. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Nah, kita bisa melihat yang tadi itu kan ada yang menjadi lebih kecil, ada yang menjadi lebih besar, karena itu skala K yang mempengaruhi. Jika K lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Jika K lebih dari 0 kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K lebih dari min 1 kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan min 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K lebih dari min 1, bangun diperbesar terletak berlawanan terhadap bangun semula. Selanjutnya,
Selanjutnya di sini menjadi titik X, yaitu menjadi K kali X min P, Y min Q tambah PQ. Untuk contohnya, jika titik A min 2,3 didilatasi dengan pusat 0,0 dan skala 3, tentukanlah bayangannya. Nah, untuk penyelesaiannya ini min 2,3. Kemudian kita kalikan karena di sini ada K. K-nya itu sama dengan 3. Jadi 3 kali min 2 min 6. 3 kali 3 9. Maka kita menghasilkan bayangan bahwa A aksen min 6,9. Selanjutnya di sini ada komposisi transformasi. Nah, kita bahas sedikit saja ya untuk komposisi transformasi ini. Jika matriks komposisi translasi dituliskan sebagai berikut. T1AB, jika T2 adalah CD, maka matriks komposisi translasi T1 bundaran T2 atau T2 bundaran T1 dituliskan. MT1 bundaran T2 sama dengan MT1 tambah MT2 dikurangi AB ditambah CD. MT2 bundaran T1 sama dengan MT2 tambah MT1 sama dengan CD tambah AB. Contohnya di sini ada titik A 6,8 ditranslasikan dengan T1 min 3,2, kemudian dilanjutkan translasi T2 min 4,1, maka untuk menentukan koordinat akhir titik A tersebut yaitu sebagai berikut. Nah, ini untuk titik A 6,8. Jadi kita substitusikan ya selanjutnya. Nah, ini MT2 tambah MT1 tambah X aksen, Y aksen. Maka MT2 itu dari yang diketahui tadi min 4 min 1, MT1-nya min 3, 2, untuk X aksen Y aksennya 6 min 8 dari yang tadi diketahui. Kemudian jika kita jumlahkan min 4 tambah min 3 tambah 6, sehingga hasilnya min 1, min 1 tambah 2 tambah min 8, sehingga hasilnya min 7. Jadi, bayangan dari titik A adalah A double aksen min 1, min 7. Nah, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.